stasiun Malabar. Hai guys, kembali lagi dengan aku Abizar. Hari ini aku mau menjelajahi Gunung Puntang bersama Kakang Amoy. Di sini kita bakalan lihat sejarah gunung ini. Ayo kita jalan. Okay, let's go. Sekarang kita di sini, di atasku. Gunung Puntang. Gunung Puntang. Kita mau ke Taman Kopi Guntung. Puntang. Lihat guys, seru banget tempatnya. Bumi perkemahan Gunung Puntang berjarak 32 km dari pusat kota Bandung ke arah selatan di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, tepatnya di kawasan Gunung Malabar. Ini namanya Sungai Cigerul. Sungai Cigerul, sungai jernih banget yang mengalir di kawasan wisata Gunung Puntang, terkenal dengan air yang sejuk dan alami, sering jadi tujuan healing, bermain air atau staycation, menawarkan suasana asri, udara sejuk dan aktivitas keluarga. Guys, ini sungainya ada plusnya tau. Plusnya airnya bening dan yang nggak disukain dingin airnya. Suasana alam masih sangat terasa di Sungai Cigerul ini. Kamu bisa menikmati kesegaran air gunung yang masih sangat jernih tanpa adanya sampah sedikit pun. Udara yang segar juga membuat lokasi ini semakin tepat untuk dijadikan sebagai destinasi short escape di kala tubuh pikiran sedang terasa penat. Kan tadi kita udah menjelajahi hutan, sungai, dan kita sekarang menjelajahi yang bersejarah, stasiun radio Malabar. Ayo kita ke sana. Stasiun Radio Malabar. Kenapa harus stasiun bala-bala? Stasiun radio Bala-bala. Malabar. Balabar. Malabar. Balabar. Malabar. 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 Yes. Stasiun Radio Malabar. Ya. Guys, ini stasiun Malabar. Guys, di sini tahu nggak dingin banget ini. Sekarang 17 Celcius. Guys,
Kita lihat tempat radio. Ya, yuk. Dengan catatan sejarah dunia yang menarik untuk digali selama lebih dari 300 tahun, wilayah Nusantara termasuk Kabupaten Bandung menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda dengan nama Nederlands Indies atau Hindia Belanda. Berbagai infrastruktur dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda untuk berkomunikasi dengan negerinya. Pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah stasiun radio pemancar yang bernama Radio Malabar. Stasiun Radio Malabar merupakan radio pemancar nikabel pertama yang menghubungkan dua benua antara Indonesia dengan Belanda yang berjarak sekitar 12.000 km. Transmitter terbesar di dunia dengan kekuatan 2.400 kW yang dibuat oleh seorang teknisi komunikasi Belanda. Ya guys, pohonnya bagus, bisa nempel ke tembok. Bu, kenapa Indonesia kan banyak produk banyak? Pada tanggal 8 Maret 1942 merupakan hari terakhir Radio Malabar di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Radio Malabar resmi menjadi radio milik pemerintah Indonesia. Kejayaan Radio Malabar berakhir pada tahun 1946 dipicu dengan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, mana saat itu 4 orang pemuda untuk menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan agar stasiun Radio Malabar tidak dikuasai kembali oleh Belanda. Walaupun saat ini hanya tinggal runtuhan puing, keberadaan Radio Malabar sangat berpengaruh pada sejarah perkembangan radio komunikasi di Indonesia dan di dunia. Lihat guys, itu namanya kolam cinta, tapi di dalamnya kolam cantik yang terkenal dengan nama kolam cinta karena bentuknya yang mirip dengan lambang hati yang sesungguhnya merupakan tanda arah panah menuju Belanda. Guys, kolam cinta ya sayangnya. Sayangnya hujan, kita butuh berteduh. Ini kolam kalau pohon. Pada akhirnya Gunung Puntang telah menjadi saksi bisu jejak sejarah yang layak menjadi pengetahuan terutama bagi generasi penerus bangsa ini. Sejatinya sebuah bangsa menjadi besar karena generasi mudanya yang dapat menghargai sejarah bangsanya. Jangan lupa like sama subscribe ya. Bye bye.